Selamat datang sahabatku dimanapun berada. Kali ini, saya akan membahas alur cerita, Battle Through the Heavens versi novel di ranah Kaisar Dewa. Harap maklum, jika antara narasi dan gambar tidak nyambung, karena apa yang saya sampaikan ini, belum rilis filmnya, matur suwun. Melihat dari dekat wanita misterius dengan kaki giok telanjang menginjak teratai hijau, Xiao Yan baru menyadari kecantikannya yang unik. Dalam sosok ramping dan ramping itu, rambut panjangnya seperti Bima Sakti, mempesona dan mempesona, gaun biru diukir dengan teratai biru, dan roknya berkilau dengan cahaya biru, ketika berayun lembut di angin, itu terlihat seperti lotus. Wajah di bawah topi juga harus sangat cantik. Potongan adil bersinar dengan cahaya batu giok, dan kemerahan sedikit miring ke atas, yang tampaknya sedikit lucu. Hal yang paling mencolok tentang dia adalah sepasang mata teratai biru jernih. Matanya sangat murni sehingga bisa melihat langsung ke hati orang, sehingga ketika semua orang melihat sepasang mata, mereka sedikit terpesona. Leher yang elegan dan ramping seperti angsa memiliki tulang selangka yang halus dan seksi di bawahnya dan dada yang menonjolkan kepenuhan belalang, lebih jauh ke bawah, lekukan berkumpul, menguraikan pinggang ramping yang dicengkeram, dan sosoknya seperti emas, proporsi sempurna, mengagumi keajaiban sang pencipta. Ini benar-benar gadis seperti aura Zhong Tiandi. Pada pandangan pertama gadis ini, Xiao Yan mengingat kata-kata ini di dalam hatinya, dan matanya penuh kejutan. Wanita seperti ini, seperti peri yang jatuh dari negeri dongeng ke dunia fana, tidak memakan kembang api dunia, tidak hanya memiliki kecantikan yang mengejutkan dunia, tetapi juga kecantikan semacam itu, begitu indahnya sehingga tidak ada kembang api di dunia ini. Tak terlihat membuat orang merasa seperti jauh. Seperti kata pepatah, itu bisa dilihat dari kejauhan tetapi tidak bisa dimainkan, seperti teratai hijau di bawah kakinya yang murni dan bersih. Tatapan Xiao Yan menyapu wanita misterius ini, dan tatapan menakjubkan di matanya berlangsung beberapa saat sebelum perlahan menghilang. Apa yang kamu lihat, Tuan Muda? Anda harus pergi sesegera mungkin. Wanita dengan kaki gioknya di atas teratai hijau juga memperhatikan jejak keanehan di mata Xiao Yan dan berkata, "Tuan, bisakah saya mengalahkannya?" Sulit. Wanita ini terlihat muda, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Saya khawatir dia tidak lebih lemah dari Patriark Bulan itu. Bahkan jika Anda menggunakan semua kartu Anda akan menang lebih sedikit dan kalah lebih banyak. Suara bermartabat dari Raja Naga Emas juga ada di dalam hatinya. Diam-diam terdengar, jika itu dalam kondisi prima atau melekat pada Xiao Yan, tentu saja tidak akan peduli. Tapi saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan. Tuan, bagaimana dengan milikmu? Xiao Yan jelas tidak menyerah. Saya yakin Anda telah menemukannya sendiri. Kepemilikan sebelumnya menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada diri Anda sendiri. Anda tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Jika tidak maka akan melukai tulang akar. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Xiao Yan juga tersenyum masam dan memutar matanya, sedikit tak berdaya. Meskipun bayinya baik, tetapi juga memiliki kehidupan untuk dinikmati. Jadi dia menangkupkan tangannya ke wanita misterius itu dan berkata, Xiao Yan tidak berniat merampok harta gadis itu, dan hanya menerobos masuk hanya untuk melihat apa yang ditinggalkan Kaisar. Bahkan putra-putra langit yang disukai di dekat King Cheng diusir, Anda dapat menerobos masuk. Tetapi Anda memiliki beberapa kemampuan. Tule di bawah topi di pipi wanita misterius itu bergetar dengan lembut, dan suara yang jernih itu seperti batu giok yang menetes, dan nada itu juga agak tidak bisa dijelaskan. Jelas, dia diam-diam menyaksikan Xiao Yan menaklukkan naga yang haus darah, dan setelah mengalahkan wali, dia tidak akan mempercayai kata-kata Xiao Yan secara tidak sengaja. Wanita ini tidak hanya memiliki penampilan yang tiada taraf, tetapi juga memiliki banyak hikmah di dalam hatinya. Nama saya Su Sueying. Karena Tuan Muda Xiao Yan tidak punya niat untuk bersaing, maka Sueying akan berterima kasih terlebih dahulu. Saya tidak ingin melakukannya dengan paksa. Jadi saya juga meminta Tuan Muda Xiao Yan untuk tidak sombong. Di udara, Su Sueying memberi hormat pada Xiao Yan Yingying, tetapi meskipun suaranya sangat sopan, Xiao Yan bisa mendengar peringatan samar itu.
Dalam hal ini, Xiao Yan hanya bisa merentangkan tangannya, wanita ini terlalu menakutkan, dan dia tidak bisa mengalahkannya. Selain itu, Xiao Yan juga mengerti, jangan menganggap wanita ini begitu mudah untuk berbicara di permukaan, dia yakin jika dia benar-benar berani melakukan hal-hal buruk, saya khawatir wanita ini tidak akan menunjukkan belas kasihan. Meskipun kecantikan tak tertandingi di depannya ini tampaknya lembut dan bahkan berbicara dengan lembut, tetapi di dalam hatinya, dia mungkin seperti es misterius, yang dapat disentuh dengan satu sentuhan. Melihat tindakan Xiao Yan, Su Sueying mengalihkan pandangannya ke belakang, dia bisa melihat kekuatan Xiao Yan, tahap tengah dari Three-Star Fighting Emperor, meskipun dia memiliki beberapa keraguan tentang bagaimana yang terakhir masuk ke tempat ini, dia merasa bahwa dia menggunakan kekuatan peri api. Tapi secara umum, dia tidak terlalu memperhatikannya, dia telah melihat terlalu banyak pahlawan muda. Karena itu, dia juga memiliki kepercayaan diri. Bahkan jika Xiao Yan tinggal di sini, begitu dia membuat perubahan, dia akan menggunakannya dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah menaklukkannya, meskipun dia telah menghabiskan banyak uang untuk sementara menyegel kekuatannya untuk memasuki kehancuran ini, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, tindakannya untuk tidak mengusirnya secara paksa, dari sudut pandang tertentu, lebih seperti penghinaan diam-diam, karena dia yakin bahwa apapun rencana Xiao Yan, tidak mungkin baginya untuk memiliki dampak sekecil apapun padanya. Mata Su Sueying menjauh dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian melihat kelompok cahaya di atas tulang tahta, dia juga melihat dua hati yin dan yang tersembunyi di tangannya. Tetapi bahkan di hadapan harta karun seperti itu, di luapan hatinya yang jernih, hanya ada beberapa fluktuasi, dan tidak ada kejutan di pipinya. Konsentrasi seperti itu benar-benar luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar dapat melihat hati yin dan yang di sini. Hanya ada satu atribut yin atau yang dalam tubuh manusia, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ada sedikit kejutan dalam suara manis Su Sueying. Segera, dia mengangkat tangannya dengan ringan, dan cahaya biru menyapu dari ujung jarinya, dan kemudian berubah menjadi telapak tangan, langsung menggenggam manik putih dengan erat. Berdengung, menghadapi cengkeraman Su Sueying, manik-manik putih itu juga bergetar dengan cepat, memancarkan perlawanan yang sangat kejam. Merusak, melihat bahwa perlawanan dari kelompok cahaya begitu sengit, Su Sueying melakukan tendangan voli sedikit lagi, dan teratai hijau di bawah kakinya jatuh dari kelopak, dan kemudian berubah menjadi cahaya pelangi biru muda, yang menghantam keras, pada perlindungan dalam warna putih gugusan cahaya pada manik-manik. Berdengung, dengan pemboman cian dan lampu merah, kelompok cahaya tiba-tiba bergetar hebat, dan retakan muncul dengan tenang. Dari penampilan ini, jelas bahwa mereka tidak dapat menahan kehancuran Su Sueying. Cahaya pecah, memperlihatkan manik-manik putih, wanita King Lian bergerak, dan manik-manik putih terbang langsung dari tulang tahta ke tangannya. Aneh untuk dikatakan, karena wanita King Lian memiliki hati yin dan yang putih, ruang di sekitar wanita itu tampaknya memiliki jejak keanehan dan menjadi sunyi lagi. Xiao Yan juga berdiri di sana tercengang, dari mana manik-manik putih dia merasakan kekuatan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bum bum bum. Wanita dengan kaki gioknya menginjak teratai hijau tiba-tiba memancarkan dendam atribut api yang tebal, dan kemudian, sementara Xiao Yan tertegun, untaian api biru kecil terpancar dari tubuh wanita teratai hijau itu. Mengapa hati yin dan yang hitam hilang? Wanita King Lian juga bingung, dan kemudian dia menatap kerangka tahta, tetapi dia tidak menemukannya. Seharusnya tadi menyilaukan. Segera, dia menoleh dan bersiap untuk memperbaiki hati yin dan yang terlebih dahulu. Xiao Yan mau tidak mau mengecilkan pupilnya saat melihat api cian pada wanita di atas lotus hijau. Dengan persepsi jiwa Xiao Yan saat ini, dia bisa merasakan kengerian yang tidak kalah dengan Xiao Yi dari api cian. Suhu Xiao Yi di pundaknya juga menjadi serius untuk pertama kalinya pada saat nyala api muncul. Volatilitas ini adalah api suci. Seruan Xiao Yan bergema di seluruh aula. Pada saat api biru di tubuh wanita King Lian muncul, udara di aula menjadi sangat dingin, dan suhu yang menyengat bercampur dengan dinginnya es.
Dan jika Anda perhatikan baik-baik, hati yin dan yang putih di tangan wanita King Lian telah mengembun menjadi es batu di bawah pembakaran api. Oh, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Kamu benar-benar dapat mengenali Seng Yan. Wanita King Lian itu juga terkejut. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk melihat hal aneh yang lahir dari kekuatan langit dan bumi seperti api suci, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk mengetahui api suci melalui persepsi jiwa. Karena, meskipun api suci selalu dikabarkan memiliki kekuatan api yang besar, itu disebut api suci. Tapi ini tidak terjadi. Api suci adalah tubuh padat dari energi spiritual surga dan bumi di dunia besar, tidak harus memiliki kekuatan api untuk menjadi api suci. Api suci yang sebenarnya, kekuatan api adalah fondasinya, dan ada misteri lain yang melekat. Api suci legendaris di dunia memiliki banyak efek untuk memurnikan kejahatan dan mengusir roh jahat. Tetapi kelahiran api suci antara langit dan bumi terlalu jarang, jadi catatannya juga menyedihkan. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mengenali bahwa wanita King Lian menggunakan api suci. Sejak wanita King Lian memanggil api untuk memurnikan hati yin dan yang putih, suara Raja Naga Emas terdengar di hati Xiao Yan. Segera, Xiao Yan menatap kosong pada wanita menakjubkan dengan kaki batu giok menginjak King Lian di depannya, dan dia tidak bisa tidak mengingat kata-kata yang dikatakan Yao Lao kepadanya ketika dia pertama kali memperkenalkan Yi Uo kepadanya di benua Douqi. Di dunia yang luas ini, ada beberapa api aneh dari langit dan bumi. Mungkin itu adalah kumpulan api yang dibawa oleh pusat meteorit yang jatuh dari langit, atau mungkin api lava yang telah terbakar selama ribuan tahun. Bertahun-tahun di kedalaman gunung berapi, kekuatan api aneh ini sedikit lebih kuat daripada api atribut api yang dikatalisasi oleh pertempuran Qi. Jika Anda memperbaiki obatnya, Anda juga dapat meningkatkan kekuatan obat dari pil obat. Namun, api aneh di dunia ini sangat ganas, dan jarang bertemu satu sama lain pada hari kerja, dan bahkan jika Anda melihatnya, sangat sulit untuk mengambilnya untuk Anda gunakan sendiri. Banyak alkemis telah mencari api aneh sepanjang hidup mereka, tetapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lagi pula, jika Anda ingin mengendalikan api aneh, Anda perlu memasukkan api ke dalam tubuh Anda, dan yang aneh api adalah kehancuran yang kejam. Ini adalah berlian emas ajaib, bahan logam yang terkenal dengan kekokohannya. Di bawah, mereka dapat menyaring sekelompok kecil api yang berbeda dan mengolahnya menjadi api mereka sendiri, dan orang-orang ini, tanpa kecuali, adalah para pemimpin di dunia pemurnian. Kata-kata tuannya Yao Lao bergema di telinganya, dan matanya mau tidak mau menjadi sedikit basah. Tuan, apakah ini benar-benar api suci? Xiao Yan tampaknya menjadi sedikit tenang, dan kemudian dengan bersemangat melihat api kecil pada wanita King Lian di depannya, seolah-olah dia ingin membandingkan api suci dan api abnormal. Kamu tidak bisa salah, ini adalah salah satu dari 36 api suci antara langit dan bumi. Melihat penampilan gadis kecil ini, seluruh tubuh api adalah cian, dan mengandung kekuatan dingin yang ekstrim. Ini sangat mungkin adalah api suci ke-23 yang legendaris, api hijau dan dingin. Yuking Wan Hanyan, yang ke-23 dalam daftar nyala api suci. Nyala api ini lahir di tempat yang sangat dingin selama 10.000 tahun. Ini adalah campuran dari nyala api yang membakar dan 0 derajat mutlak. Tempat yang sangat dingin itu awalnya adalah daerah terlarang bagi kehidupan manusia. 10.000 tahun di tempat yang sangat dingin, bahkan semangat juang dan darah dalam tubuh orang kuat abadi yang bertarung akan dengan cepat mengeras, dan tidak mungkin untuk tinggal selama 10 menit. Apalagi menaklukkan api suci ini yang lahir dengan mewarisi kekuatan spiritual. Energi surga dan bumi, sangat sulit untuk mendapatkan kekuatan api suci itu sendiri. Raja Naga Emas memberikan pengantar singkat. Dan api suci hanya lebih kuat dari api anehmu, dan bahkan lebih sulit untuk ditaklukkan. Alis Xiao Yan juga menatap wanita King Lian ini dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja datang ke benua Douqi dan bertemu dengan seseorang dengan api suci. Namun, yang disebut Yuking Wan Hanyan ini sangat mirip dengan api dingin roh tulang guru Yao Lao, tetapi kekuatan api di dalamnya sangat berbeda. Jika api dingin roh tulang adalah pemimpin dalam campuran api dan es dingin di api yang berbeda, maka Yuking Wan Hanyan seperti raja dalam api dan dingin yang ekstrim.
Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat, menatap wanita King Lian di depannya. Asal-usul wanita King Lian di depannya pasti sangat misterius. Dari apa yang dikatakan Wu Huan sebelumnya, dia tahu bahwa wanita ini bukan dari benua Xuanling. 4 benua di benua Doudi, kecuali benua Xuanling, kekuatan 3 benua lainnya sangat tirani, dan King Lian di bawah kaki giok wanita King Lian ini bukanlah makhluk fana, dia memiliki penampilan yang cantik, kekuatan yang kuat, dan api suci paling misterius di dunia. Identitas ketiganya semua menunjukkan bahwa wanita di depannya benar-benar mutlak, tidak sederhana. Xiao Yi, yang berada di bahu Xiao Yan, disertai dengan munculnya api suci Qian wanita King Lian, pertama, ada sedikit ketakutan, dan kemudian sedikit kegembiraan, yang benar-benar membuat Xiao Yan bingung. Dari sini, Xiao Yan selalu bertanya-tanya apa hubungan langsung antara Sheng Yan dan Yi Huo. Melihat ke belakang, hati Yin dan Yang putih di tangan giok wanita King Lian itu perlahan-lahan dikelilingi oleh api Qian yang dia panggil, dan api Qian terus menyala. Dengan pembakaran api Qian, seberkas cahaya muncul di hati Yin dan Yang putih, gemetar, seperti cahaya pelindung otomatis. Tapi api biru adalah api suci, getaran ini tidak berlangsung lama. Cahaya meledak dengan keras, dan dengan ledakan cahaya, yang di dalamnya diringkas oleh esensi budidaya seumur hidup kaisar, manik-manik putih energi yang terbentuk adalah juga terkena udara. Wow, dengan terbukanya hati Yin dan Yang ini, di aula batu ini, seperti gelombang pertempuran Qi, dan ada suara air yang jernih. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap manik-manik energi putih berpendar dengan mata berapi-api. Ini adalah hal yang paling berharga di aula. Namun, didambakan di dalam hatinya, ketika dia melihat sosok di atas lotus hijau. Itu menjadi jauh lebih dingin lagi. Xiao Yan mengerutkan kening dengan erat. Meskipun dia sangat tidak mau mengakuinya, dia masih mengerti bahwa dia akan melakukannya. Jika demikian, saya khawatir tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Dan dia tidak berpikir bahwa wanita yang bahkan mengenakan jubah putih ini adalah kaisar petarung bintang 5 yang memperlakukannya dengan bermartabat. Dia akan sangat sederhana dan yakin sepenuhnya bahwa dia akan tinggal di sini. Oleh karena itu, baginya setiap gerakan, yang terakhir terikat untuk mengambil tindakan pencegahan. Di udara, Su Suiying melihat hati Yin dan Yang putih yang mengambang di depan matanya, dengan pegangan ringan dari tangan batu gioknya. Beberapa api biru menyembur keluar dari teratai biru di bawah kakinya, yang semuanya menyinari Yin dan hati Yang. Cici, dengan penyinaran api Qian, kabut putih tiba-tiba muncul di hati Yin dan Yang, dan sebenarnya ada tanda-tanda mencair di permukaan. Wah, untuk adegan ini, Su Suiying tidak terkejut. Ketika dia mengangkat tangannya dengan ringan, semakin banyak api biru menyapu teratai hijau dengan kecepatan cahaya, dan akhirnya fokus pada hati Yin dan Yang. Dan karena semakin banyak api Qian berkumpul, kecepatan leleh hati Yin Yang juga meningkat dengan cepat. Setelah sekitar beberapa menit, hati Yin Yang berubah menjadi cairan putih. Cairan mengalir perlahan di udara, dan samar-samar, ada fluktuasi yang sangat mengerikan yang meresap darinya. Xiao Yan di bawah tekanan ini, tubuhnya tampak beberapa kali lebih berat, dan bahkan semangat juang yang mengalir di tubuhnya menjadi lebih lambat, dan ekspresinya menjadi sangat bermartabat. Selain itu, Xiao Yan melihat hati Yin dan Yang putih di tangan wanita King Lian, dan manik-manik hitam di atas tahta, dan memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya. Pemaksaan semacam ini yang membuat Xiao Yan merasa seperti gunung, tetapi tidak menyebabkan halangan bagi Su Suiying. Sepasang King Mo menatap cairan putih, dan kemudian dia mengulurkan tangan polosnya yang seperti batu giok dan dengan lembut membukanya. Dengan anggun di sudut tule di bawah topi, mulut cendana terbuka ringan, dan cairan putih di udara bersiul dan tenggelam ke dalam mulut cendana yang kemerahan. Krem, Xiao Yan tidak punya waktu untuk menghargai tatapan mengejutkan Su Suiying ketika dia mengangkat sudut tule. Ketika dia melihat wanita ini menelan hati Yin yang tanpa ragu-ragu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Matanya terus berkedip, menimbang pro dan kontra langsung, serta kemenangan dan kekalahan. Mata yang berkedip-kedip berlangsung beberapa saat, dan akhirnya menjadi tenang. Kulit Xiao Yan sedikit jelek, dan matanya penuh keengganan. Setelah menimbangnya, dia memilih untuk berhenti dengan bijak.
Mungkin karena kekuatan jiwanya yang kuat, dia selalu merasa bahwa wanita di udara mengawasi setiap gerakannya. Lupakan saja, meskipun hati yin dan yang sangat berharga, tidak ada gunanya kehilangan nyawamu untuk itu. Tapi mengapa wanita ini tidak mengambil manik-manik hitam? Mungkinkah itu, melihat Su Sueying yang akan memperbaiki hati yin dan yang putihnya, Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Xiao Yan menghibur dirinya sendiri dengan ketidakberdayaan di hatinya. Meskipun dia masih sedikit tertekan, dia tidak berdaya, situasinya tidak sebaik yang lain. Ketika Xiao Yan memutuskan untuk menyerah, Su Sueying, yang telah menyedot semua cairan dari hati yin dan yang ke dalam mulut Tan di udara, tiba-tiba berbalik, melihat yang pertama, dan segera tertawa samar. Tuan muda Xiao Yan bisa dipercaya, men. Selanjutnya saya ingin memperbaiki energi hati yin dan yang. Saya harap Anda tidak mengganggu saya. Mendengar ini, Xiao Yan tertawa kering, agak seperti seringai, tetapi pada akhirnya dia mengangguk. Tebakan Xiao Yan mau tidak mau menjadi agak yakin. Kemudian Su Sueying tidak peduli seberapa asli atau palsu senyum Xiao Yan, dia dengan anggun duduk bersila di King Lian, matanya yang indah perlahan tertutup, dan kemudian King Lian memancarkan lapisan cahaya cian, menutupi seluruh tubuhnya, di dalam. Oh, betapa malang nasibnya, melihat adegan ini, Xiao Yan tidak bisa tidak memarahinya dengan suara rendah, dia bekerja sangat keras untuk mencapai tempat terakhir, tetapi dia bahkan tidak menangkap sehelai rambut pun, dibandingkan dengan panen besar sebelumnya. Itu hanya dua ekstrim. Namun, meskipun dimarahi, Xiao Yan masih tidak punya pilihan. King Lian Su Sueying jelas merupakan harta yang sangat kuat, dan yang terakhir jelas masih menjaganya. Jadi setelah dimarahi, Xiao Yan hanya bisa melirik ke aula batu, lalu melihat ke sarkofagus, ragu-ragu sejenak, dan berjalan perlahan. Karena semua orang datang ke sini, dia harus melihat apakah ada yang lain, sayang. Setelah melihat serangkaian tindakan ini, wanita King Lian itu tampaknya kurang mengawasi Xiao Yan. Lebih baik menyerah. Kalau tidak, setelah wanita King Lian selesai berbicara, dia berkonsentrasi untuk berurusan dengan energi putih di depannya. Xiao Yan juga tampaknya menyadari relaksasi pengawasan Dao King Lian, dan segera berjalan menuju tahta perlahan, mendekat selangkah demi selangkah. Hanya Xiao Yan yang tahu bahwa manik-manik hitam yang melakukan ini, semuanya barusan hanyalah penyamaran, untuk menipu wanita King Lian ini. Mendekati sarkofagus, ia menemukan bahwa itu terbungkus rapat. Xiao Yan tidak berniat menyinggung, tetapi dengan lambaian tangannya, tutup sarkofagus itu terbang. Ketika saya membuka sarkofagus, ada kerangka yang tergeletak rata, ada banyak perhiasan emas dan perak di sekitar kerangka itu, saya pikir itu seharusnya seorang wanita sebelum kematiannya, dan itu bisa dilihat dari pemakaman di sebelah kerangka itu. Dari tahta bahwa kerangka wanita di dalam peti mati itu harus ada hubungannya dengan kerangka di atas tahta, dia melihatnya dan menemukan bahwa tidak ada yang lain di dalamnya kecuali kerangka dan beberapa perhiasan emas dan perak sepele, dia menghela nafas kecewa. Beberapa menit kemudian, ketika wanita King Lian di depannya mulai menyerap hati yin dan yang putih, dia bersiul ke telapak tangan lainnya di atas tahta. Karena, masih ada hati yin dan yang hitam yang memancarkan fluktuasi yang sama dengan hati yin dan yang putih. Saat Xiao Yan mendapatkan hati yin dan yang hitam, ruang di sekitar wanita King Lian hancur. Pembentukan, wanita King Lian juga tidak menyadari kapan dia benar-benar memiliki formasi di sisinya. Apakah itu anak itu? Dengan kekuatannya di tengah-tengah Dodi Bintang 3, tidak mungkin melakukannya diam-diam, dan kemudian gadis King Lian Daimu juga perlahan-lahan menyapu ke arah tempat Xiao Yan berada. Mei Mei mengerutkan kening, dan wanita King Lian melihat manik-manik hitam di tangan Xiao Yan. Manik-manik memancarkan nafas yang sama dengan manik-manik putih yang baru saja dia haluskan dan telan. Berikan padaku. Wanita King Lian juga menerbangkan api biru yang menakutkan dari bawah King Lian dan menyerang Xiao Yan. Rupanya, dia juga menemukan bahwa dia terjebak dalam formasi pemilik reruntuhan barusan, jadi dia tidak melihat manik-manik hitam, atau dia pasti tidak akan melepaskan harta ini karena kepribadiannya. Dia mengeong, Xiao Yan juga mengetahui kehebatan api cian ini, dan segera menggerakkan matanya dan melahap manik-manik hitam itu langsung ke perutnya.
3.000 petir terbentang dalam sekejap dan lolos di balik kerangka tahta. Bum bum bum, bahkan jika wanita King Lian melahap dan memurnikan hati Yin dan Yang putih, serangan yang dia lepaskan sangat kuat. Kerangka tahta diserang oleh api biru, dan itu mengeluarkan suara. Setelah akibatnya berlalu, tidak ada gerakan pada kerangka singgasana, tetapi di atas kerangka itu, tulang belakang dibakar oleh serangan api cian, dan beberapa sinar cahaya redup muncul. Kilauan cahaya itu agak seperti gulungan. Xiao Yan juga orang yang bermata tajam, dan baru pada saat itulah dia melihat sinar cahaya redup di atas tulang tahta. Dengan kecepatan kilat, dia melompati tulang belakang dengan telapak tangannya, dan meletakkan benda itu di cincin penerima. Wanita King Lian jelas terkejut mengapa masih ada sesuatu yang mirip dengan hati Yin dan Yang, tetapi dia merasakan fluktuasi yang sama dengan energi di depannya dari fluktuasi yang berasal dari manik-manik hitam. Tetapi saat ini, dia sudah menjadi bagian penting dari pengabdian, jadi dia harus berkonsentrasi dan tidak terganggu. Bagaimanapun, Xiao Yan tidak bisa lari dari reruntuhan, setelah memperbaikinya sendiri, dia hanya mengambil manik-manik hitam. Kekerasan manik ini, bahkan jika ditelan oleh Xiao Yan ke dalam perut, itu tidak akan disempurnakan untuk sementara waktu, dan segera menyerap energi di depannya dengan seluruh kekuatannya. Wanita King Lian tidak tahu bahwa tubuh Xiao Yan ditempa oleh 23 jenis api yang berbeda, meskipun api yang berbeda tidak bisa dibandingkan dengan api suci, atribut api melawan ki dan energi dalam tubuh Xiao Yan benar-benar sebanding dengan dia. Manik-manik hitam juga perlahan disempurnakan dan diurai oleh api aneh saat Xiao Yan menelannya. Xiao Yan melihat bahwa wanita King Lian tidak punya waktu luang untuk menyerangnya, jadi dia mendarat di tanah dan datang ke sarkofagus. Kedua senior ini telah mengambil banyak hal darimu, dan para junior memberi hormat kepadamu. Melirik tulang-tulang di peti mati, Xiao Yan berkata tanpa daya. Setelah melihat tulang-tulang di atas tahta, manik-manik, kenapa tidak ada reaksi setelah memakannya? Kemudian, dia tidak peduli dengan manik-manik hitam yang baru saja dia makan, jadi dia membungkuk ke tulang keduanya. Namun, saat Xiao Yan membungkuk, matanya tiba-tiba melihat bahwa di dalam sarkofagus, di dinding peti mati di samping kerangka, tampaknya ada beberapa anak laki-laki, dan dia bergegas. Dalam hidupku, aku hidup dengan kekuatan Yang, dan kekasihku hidup dengan kekuatan Yin, dan setelah kematian, itu menjadi hati ganda dari Yin dan Yang. Dan kemudian membungkuk ke kerangka di atas tahta. Karena masih ada beberapa karakter mencolok di singgasana tulang, keberuntungan ini bukanlah kombinasi dari Yin dan Yang. Dua kalimat pendek itu membuat Xiao Yan tertegun sejenak, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu dia tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan di atas, dan kemudian tiba-tiba menatap Su Sueying di udara, sebuah wajah, dan seketika itu menjadi sangat menarik dan aneh. Namun, saat ini, Xiao Yan juga memiliki kekuatan mengerikan yang mengalir.